Hari ini saya ingin berbagi hikmat Allah dengan Anda. Oke, rencana-rencananya dan tujuan-tujuannya, apakah Anda siap? Baiklah, kita akan melihat mengapa Allah memilih Abraham, dan dari Abraham, Allah berkata, aku akan menjadikanmu bangsa yang besar. Dan kita tahu bahwa bangsa itu adalah bangsa Israel. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus datang sebagai seorang Yahudi. Baiklah, dia tidak datang sebagai seorang dari ras lain. Dia datang sebagai seorang Yahudi. Sekarang, apakah Allah memberkati bangsa Israel? Suaranya menjadi wakilnya? Apakah Allah melakukannya karena mereka lebih baik secara moral? Karena mereka lebih baik dalam DNA mereka? Tidak. Allah mengasihi seluruh dunia. Jangan lupa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan karena Allah begitu mengasihi Israel, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Allah mengasihi seluruh dunia. Tetapi tujuan Allah dalam memisahkan Israel adalah agar Israel menjadi contoh Allah, bisa dikatakan demikian. Sekarang, jangan lupakan apa yang terjadi pada bangsa Israel. Sebenarnya, Allah menginginkan mereka hidup di bawah kasih karunia, tetapi mereka menyombongkan diri. Mereka hidup dalam pembenaran diri mereka sendiri, dalam upaya mereka sendiri. Mereka berkata kepada Allah, semua yang Allah katakan di Gunung Sinai, semua yang Allah perintahkan kepada kita dapat melakukannya. Bahkan, mereka belum mendengar 10 perintah Allah. Jadi manusia bergantung pada kekuatannya sendiri, yang sebenarnya dia tidak punya. Oke, jadi manusia meminta hukum, bahkan belum mendengar hukum, dia meminta hukum. Dan dia berjanji kepada Allah bahwa semua yang Allah perintahkan dia bisa pertahankan. Hal berikutnya yang Anda lihat adalah anak lembu emas. Jadi itu memberitahu kita bahwa kehidupan di bawah hukum Taurat tidak menghasilkan kekudusan. Itu bahkan menghasilkan dosa. Niat Anda bisa benar, tetapi hasil Anda akan salah. Apakah Anda mendengarkan saudara-saudara? Jadi selama 1500 tahun, mereka berada di bawah hukum, dan yang terbaik dari mereka gagal. Daud gagal. Baiklah, dan hukum Taurat mengutuk yang terbaik dari kita, kasih karunia menyelamatkan yang terburuk dari kita. Haleluya. Dan selama 1500 tahun, Israel berada di bawah hukum Taurat, tetapi Allah masih berurusan dengan mereka sampai mereka melakukan penyembahan berhala. Dengan kata lain, mereka bertukar dewa. Dan Allah mengizinkan kekuasaan non-Yahudi masuk. Ya, bangsa Babilonia, kemudian Media, dan Persia, dan kemudian Yunani, dan kemudian Romawi. Demikian pula selama dominasi non-Yahudi, dominasi Romawi, bahwa di sebuah kota kecil bernama Bethlehem, Kristus lahir. Juru selamat dunia. Dan dia memiliki semua jabatan. Semua 3 jabatan dari seorang nabi, imam, dan raja. Dan dalam Matius 12, pasal 12, dia berkhotbah kepada pemimpin Israel yang menolak dia. Tetapi penolakan terakhir ada dalam Matius 12. Dan itulah mengapa dalam Matius 13, dikatakan kepada kita, Yesus meninggalkan rumah dan pergi ke tepi pantai dan mengajarkan untuk pertama kalinya perumpamaan 7 kerajaan. Perumpamaan menyembunyikan kebenaran dari mereka yang tidak memiliki hati untuknya, tetapi mengungkapkan permata yang indah bagi mereka yang haus akannya. Itulah tujuan dari sebuah perumpamaan. Dan perumpamaan tentang kerajaan dibagikan dalam Matius 13 untuk pertama kalinya. Dan ayat pertama mengatakan, dia meninggalkan rumah selalu mewakili Israel. Ada alasan bahkan untuk setiap gerakannya. Alkitab adalah setiap detailnya penuh dan mengandung makna ilahi. Dia meninggalkan rumah, meninggalkan Israel, dan pergi ke tepi laut. Laut selalu mewakili bangsa di dunia. Apakah Anda mendengarkan saudara-saudara? Dan dia berkhotbah. Sekarang apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan dia meninggalkan rumah dan pergi ke tepi pantai? Karena dalam pasal 12 datang sebelum pasal 13, perumpamaan kerajaan. Benar? 12 sebelum 13 kan? 1, 2, 3, oke. 12, pasal 12, memberitahu kita tentang kepemimpinan yang menolak Yesus Kristus, dan saat itulah dia berbicara tentang dosa melawan penghujatan terhadap Roh Kudus dalam Matius pasal 12. Dan kemudian dalam Matius 12 dia berkata, ada satu di sini mengacu pada dirinya yang lebih besar dari bait suci. Bait suci adalah tempat para imam berada. Jadi dia bilang apa? Dia lebih besar dari semua imam. Dan kemudian di pasal 12 yang sama dia berkata, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Dan kemudian, tepat setelah itu, ayat berikutnya dia berkata, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Dari semua raja yang pernah hidup, tidak ada yang lebih bijaksana dan lebih makmur daripada Salomo. Dan dia berkata, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Jadi Yesus Kristus, yang adalah nabi imam raja, lebih besar dari imam terbesar, lebih besar dari penginjil terbesar, lebih besar dari nabi terbesar, atau raja. Dia ada di sini sebelum mereka. Dan para pemimpin Israel menolak dia dalam 3 kemuliaannya. Alkitab memberitahu kita, ketika dia disalibkan di kayu salib, dia yang tidak mengenal dosa, yang tidak berbuat dosa, di dalam dia tidak ada dosa,
tetapi dia menjadi korban penghapus dosa di kayu salib. Dengan dosa Anda, dengan dosa saya, dan Allah menanggung segala dosa kita, berdasarkan pengetahuannya, bukan pengetahuan kita yang terbatas dan sedikit, dan menaruhnya di atas Yesus Kristus, sehingga ketika Allah menghukum dosa-dosa kita, berdasarkan pengetahuannya, semuanya diampuni. Saat awan gelap menghilang, badai mereda, Yesus melihat ke atas. Sekali lagi, semua dosa telah dihapus. Dia berseru, sudah selesai. Semuanya selesai. Sekali lagi, dia memanggil Allah sebagai Bapa. Bisakah kamu melihat itu? Ke dalam tanganmu, aku menyerahkan rohku. Dan sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang dapat mematahkan tulang tubuhnya. Allah menghormati dia, Allah meletakkan dia di sebuah kuburan yang tidak pernah digunakan oleh siapapun. Dan pada hari ketiga, untuk menunjukkan bagaimana Allah telah menerima pengorbanannya, dan kita semua diampuni, kita tidak diampuni karena Allah berkata, tahukah Anda, aku tahu kalian. Kalian tahu, kalian selalu berbuat dosa. Aku menyapu dosa-dosamu di bawah karpetku. Tidak. Kita diampuni dengan bijaksana. Kita diampuni dengan benar. Kita diampuni atas dasar yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Seseorang telah membayar sepenuhnya untuk kita. Kasih karunia yang luar biasa. Betapa indah suaranya. Dia tidak harus turun dan mati untuk kita. Jadi bagaimanapun para pemimpin menolak dia, Allah memberi mereka kesempatan lagi. Di salib, Anda tahu apa yang Yesus lakukan? Dia menangis, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tidakkah mereka tahu bahwa mereka menaruh paku di tangannya? Tidakkah mereka tahu bahwa mereka sedang menolak dia? Tidakkah mereka tahu, tetapi dia menemukan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Mereka tidak tahu. Mereka tahu bahwa mereka menyakitinya secara fisik. Mereka tidak tahu bagaimana mereka telah menyakitinya secara internal. Jadi dia tahu bahwa mereka tidak menyadarinya. Dia tahu Allah memiliki segala kebenaran dan segala pengetahuan. Dia tahu bahwa dia mengetahui segalanya sehingga dia mengambil sesuatu yang tidak mereka miliki. Ketidakpedulian. Dan dia berkata, "Ya Allah, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Secara langsung dia menempatkan mereka semua di bawah korban persembahan sebagai korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa atau korban salah mengatakan apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa, ia dapat membawa seekor anak domba. Apakah Anda mendengarkan saudara? Ketika dia berseru demikian, dia menempatkan seluruh bangsa di bawah ketidaktahuan untuk membuat pengorbanannya berhasil. Bukankah itu luar biasa? Pikirkan tentang kasih Allah. Pikirkan tentang Allah ini. Allah mengambil manifestasi yang terburuk dari tindakan manusia, dan Allah menjadikan salib sebagai sarana di mana manusia berdosa ini dapat diselamatkan. Karena sekarang putranya ada di kayu salib, Allah mencurahkan penghakiman atas anaknya, agar penghakiman tidak menimpa mereka. Jadi di kayu salib, dia mati. Allah membangkitkan dia pada hari ketiga dari kematian, dan Raja telah bangkit. Allah memberi Israel kesempatan lagi. Allah mengirim Petrus untuk berkhotbah kepada mereka, dan coba tebak, 3.000 orang diselamatkan. Pada hari Pentakosta, beberapa pasal setelah itu, 5.000 diselamatkan. Wow, sejauh ini baik. Bangsa ini menanggapi pemberitaan Injil. Lalu datanglah Stefanus. Ini adalah kesempatan terakhir. Allah memberi mereka kesempatan demi kesempatan, kesempatan demi kesempatan, kesempatan demi kesempatan. Khotbah Petrus dan akhirnya Stefanus, yang adalah seorang diaken yang penuh dengan Roh Kudus, penuh kasih karunia kata Alkitab, yang melakukan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban besar di antara orang-orang. Dia sekarang berkhotbah kepada para pemimpin bangsa satu kesempatan lagi. Dan itu luar biasa sekali. Anda harus membaca kisah para Rasul 7 bagaimana Stefanus mulai berkhotbah kepada mereka. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham. Saya menyukainya. Ini bukan Allah menampakkan diri kepada Abraham. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham, dan itu menceritakan seluruh kisah Israel lebih baik daripada yang saya lakukan sekarang, sampai akhirnya para pemimpin, dan bagaimanapun ketika dia mulai berkhotbah, mereka melihat wajah Stefanus. Para pemimpin bangsa Israel, mereka melihat wajahnya dan wajahnya bersinar seperti malaikat. Itu adalah akhir dari dispensasi hukum Taurat. Awal dispensasi hukum Taurat datang melalui seorang pria dengan wajah bersinar, Musa. Sekarang akhir dari dispensasi hukum Taurat berakhir dengan seorang pria dengan wajah bersinar. Stefanus berkata, tepat menjelang akhir, "Nabi mana yang belum kamu bunuh?" Dia mengatakan kepada para pemimpin bangsa. Dan dia mengatakan ini, "Kamu bermegah seperti mereka bermegah dalam hukum, kan? Mereka adalah pembela hukum." Dan Stefanus memberitahu mereka, ini adalah terakhir. Dia berkata bahwa, dan tidak seorang pun dari kalian tetap memeliharanya. Bang! Mereka sangat marah. Kata Alkitab, mereka memandangnya seolah-olah mereka akan membunuhnya, dan mereka semua bangkit, dan kemudian Stefanus melihat ke atas, dan Alkitab berkata, Stefanus berkata, "Sungguh aku melihat langit terbuka, dan dia melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah."
Tidak hanya melihat Yesus, tetapi melihat kemuliaan Allah. Hai jemaat, ini tahun kemuliaan yang lebih besar. Dia, Stefanus, melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan. Tapi saya pikir Yesus sedang duduk. Bukan? Alkitab mengatakan setelah Yesus bangkit dari kematian, dia kembali kepada Bapa dan kemudian dia duduk. Tetapi mengapa Stefanus melihat dia berdiri? Karena alasan dia berdiri, jangan lupa, tawaran kerajaan masih ditawarkan, masih terbentang ke Israel. Israel sudah hampir mengalami kembalinya Yesus, Sang Raja. Dan jika Yesus kembali, itu akan menjadi utopia di bumi. Itu akan menjadi surga di bumi, bukan hanya untuk Israel, tapi untuk semua bangsa di dunia. Tidak akan ada lagi rumah sakit. Tidak akan ada lagi pengadilan pidana. Tidak akan ada lagi anak-anak yang meninggal muda. Bahkan tidak akan ada lagi kematian. Karena Sang Raja sekarang memerintah di kerajaannya dan kerajaan Allah akan meliputi seluruh bumi. Wow, itu sebabnya dia berdiri untuk kembali. Jika pemimpin berkata, Baruch haba Shem Adonai, Yesus berkata, pada hari kamu mengucapkan kata-kata ini, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, dia akan kembali. Itu sebabnya dia berdiri. Wow, sudah sedekat ini saudara-saudara. Sebaliknya, Alkitab mengatakan, mereka menutup telinga mereka seperti anak-anak. Mereka menolak untuk mendengar. Anda dapat membaca tentang itu. Mereka menolak untuk mendengar dan kemudian mereka menyeret Stefanus keluar dan mereka melemparkannya ke tanah. Mereka menanggalkan pakaian mereka. Mereka berada dalam urusan yang sangat berat. Baiklah, dan mereka meletakkan pakaian mereka di kaki seorang pemuda bernama Saulus, yang adalah seorang Farisi dari Farisi. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia menyetujui kematian Stefanus. Allah melihat pemuda itu, Saulus, dan Allah berkata, aku akan menjadikannya legalis terbesar ini. Dia menyebut dirinya kepala seorang berdosa nanti. Saya akan menjadikan kepala pendosa legalis dari segala legalis, seorang rasul kasih karunia terbesar yang pernah berjalan di planet bumi. Apakah Anda dengan saya sejauh ini? Pasal berikutnya, kita baru saja melihat pasal 7, pasal 8, pasal 8, pasal 9, pasal 10 adalah semua pertobatan individu-individu. Berapa anak Nuh? 3 putra. Siapa nama mereka? Ham, Sem, mentega, sosis. Ham, Sem, dan Yafet. Amin. Jadi ketiga putra Nuh mengisi kembali bumi. Ham, Sem, dan Yafet. Dalam pasal 8, tepat setelah Stefanus meninggal, misteri dimulai. Israel ditangguhkan untuk sementara waktu. Kerajaan itu sekarang dalam penundaan. Dengan kata lain, penundaan untuk sementara. Dan misteri gereja masuk. Misteri ini ada di hati Allah. Ini bukan pemikiran yang timbul kemudian. Jangan berpikir itu adalah pikiran yang muncul kemudian. Hal ini telah ada di dalam mimpinya Allah, telah ada di dalam hati Allah sepanjang waktu untuk memiliki orang-orang yang adalah tubuh anaknya. Tetapi para nabi di perjanjian lama tidak pernah tahu tentang gereja. Itu sebabnya mereka tidak bisa berbicara tentang gereja. Gereja adalah misteri. Amin. Dan apa yang terjadi adalah, di pasal 8, sida-sida Ethiopia bertobat, diselamatkan. Bukan? Dia dari Ham. Pasal berikutnya, Saulus menjadi Paulus. Dia diselamatkan. Dia adalah seorang Semit, Sem. Pasal 10, Cornelius, orang Romawi. Dia dari Yafet. Jadi Sem, Ham, Yafet, semuanya tersimpan dalam 3 pasal itu. Jadi dengan kata lain, Allah berhenti berurusan dengan Israel, jam waktu Israel berhenti, tik, itu berhenti. Itu berhenti selama 2000 tahun. Bukan berarti Allah telah melupakan Israel. Israel sekarang lo ami, yang sepertinya bukan umatku, dalam penangguhan. Kerajaan ditahan. Anda tidak dapat memiliki kerajaan tanpa raja. Tetapi sementara itu, gereja mengalami keuntungan dari kerajaan Allah. Apakah kalian mendengarkan? Dan sudah berapa lama misteri ini? 2000 tahun. Dan begitu Yesus datang untuk menyelamatkan Israel dari antikristus, jam akan mulai berdetak lagi. Israel akan kembali dan bergabung dengan kita. Apakah kalian mendengarkan hari ini? Tidak ada Sem, Ham, Yafet. Kita semua adalah satu manusia baru di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi yang namanya etnisitas. Apakah kalian setuju dengan saya? Mari saya tutup dengan ayat ini, oke? Ini adalah ayat yang indah tentang gereja. Dari Alkitab New Living Translation. Lihatlah ini. Allah telah menempatkan segala sesuatu di bawah otoritas Kristus dan menjadikan Kristus kepala
atas segala sesuatu untuk kepentingan gereja. Ketika Allah membangkitkan Yesus dari kematian, Alkitab berkata, Tuhan telah membangkitkan dia jauh lebih tinggi, bukan hanya lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dan penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Jika ilmu kedokteran memiliki nama untuk kondisi Anda, nama Yesus ada di atas nama itu. Dalam nama Yesus, segala penyakit tunduk. Jauh di atas namanya, pribadinya. Dia jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di dunia yang akan datang. Tepat setelah dia mengatakan itu, dia berkata, Tuhan telah meletakkan segala sesuatu di bawah otoritas Kristus. Dengan kata lain, Allah menjadikan dia Tuhan atas segala sesuatu untuk kepentingan gereja. Wow. Itu sebabnya, saya memberitahu Anda hal-hal seperti ini. Anda memiliki surat kuasa. Jika saya mengirim Anda ke Cina untuk menjalankan bisnis saya tidak pergi ke sana secara fisik. Saya kirim Anda. Saya memberi Anda surat kuasa. Anda tahu apa itu surat kuasa? Anda dapat menandatangani cek saya. Anda tanda tangan atas nama saya. Baiklah, berapa banyak yang bisa Anda tanda tangani tergantung pada berapa banyak yang saya miliki, bukan? Tetapi berapa banyak yang Yesus miliki? Berapa banyak yang Yesus miliki? Jauh di atas segala kuasa dan pemegang kekuasaan. Di atas segala nama. Dan itulah mengapa ketika Anda berdoa untuk orang sakit, Anda tidak berdoa kepada Allah, Allah tolong sembuhkan yang sakit, Allah tolong sembuhkan yang sakit. Saya dapat memberitahu Anda bahwa doa semacam itu tidak efektif. Anda tidak dapat melihat jawaban atas doa tersebut. Apa yang Anda lakukan adalah, perintahkan tubuh itu untuk disembuhkan. Terkutuklah kanker itu dalam nama Yesus. Dan seolah-olah Anda menggunakan surat kuasa, seolah-olah Anda menggunakan surat kuasa itu. Meskipun secara fisik saya tidak di Cina, Anda dapat melakukan bisnis saya karena Anda memiliki surat kuasa. Begitu juga kita di bumi, secara fisik Yesus tidak ada di sini, tetapi dia ada di sini secara rohnya, dan dalam kuasa namanya, kita dapat berkata dalam nama Yesus, jerawat, mati. Saya berbicara dengan rambut saya, Anda tahu? Katakan rambut bertumbuh dan bertambah banyak dalam nama Yesus. Sejauh ini baik. Jika lutut Anda menyakiti Anda, bicaralah pada lutut Anda, katakan dalam nama Yesus. Allah membuat dia menjadi kepala atas segala sesuatu, bukan untuk keuntungan surga, untuk keuntungan gereja. Apakah Anda semua dapat menerimanya sejauh ini? Karena itu gereja telah bertahan selama 2000 tahun. Dengar, yang adalah tubuhnya, itu dibuat penuh dan lengkap oleh Kristus. Efesus 5, ayo Efesus 5 turun ke bawah. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ayat, inilah misteri besar yang saya bicarakan tentang Kristus dan gereja. Meskipun Paulus sedang berbicara tentang suami yang mengasihi istri, itu adalah Kristus dan gereja. Bagaimanapun juga dia berkata, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Dan Alkitab berkata, sebab kita adalah anggota tubuhnya, dari dagingnya, dan dari tulang-tulangnya. Dagingnya sehat, tulangnya penuh dengan kehidupan. Kita adalah anggota dari dagingnya dan tulang-tulangnya, haleluya. Saya ingin Anda tahu bahwa gereja bukanlah sebuah bangunan, gereja bukanlah menara gereja, bukan jendela kaca patri, bukan musik organ. Gereja terdiri dari organisme hidup, manusia yang telah ditebus Kristus. Dia adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Gereja Yesus Kristus dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Kembali lagi ke sebab kita. Gereja adalah tubuhnya, itu dibuat penuh dan lengkap oleh Kristus. Teman-teman, saya memberitahu Anda bahwa gereja Yesus Kristus adalah organisasi yang paling sukses, paling kuat, terkaya, dan terbesar yang pernah ada di semesta. Amin. Itu adalah mimpinya Bapa. Dan Yesus telah membayarnya. Kita tahu bahwa Allah mengasihi dunia, dia mati untuk dunia ya, tetapi hampir seperti suami mengasihi istri Anda, seperti halnya Kristus memberikan dirinya untuk gereja. Dia memberikan dirinya untuk gereja. Jadi saya ingin Anda belajar sesuatu. Ketika Anda sakit, temukan seseorang di gereja untuk berdoa bagi Anda. Ketika Anda bingung, jangan abaikan datang ke gereja. Jangan abaikan semua jawaban. Kepenuhan Yesus ada di sini. Dimanapun Anda berada, baiklah, perhatikan ini. Disitulah kepenuhan Yesus. Gereja adalah gagasan Allah. Ini adalah mimpinya Allah. Anda menginginkan senjata yang kuat, karunia-karunia ada di gereja. Jemaat Yesus Kristus, Anda masing-masing memiliki karunia. Kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, bahasa roh, nubuat, karunia kesembuhan, karunia melakukan mujizat. Semuanya ada di sana. Di mana? Di gereja. Terus datang. Terus terima. Jangan pernah mengabaikan persekutuan kita bersama-sama. Pekerjaan iblis selalu membawa individu menjauh dari gereja. Ingat seorang kerasukan setan di Gadara? Dia begitu kerasukan setan. Iblis membawanya pergi sendirian dari orang-orang. Dia menyayat-nyayat dirinya sendiri. Jadi setiap kali Anda merasa seperti pikiran itu datang, tinggalkan gereja. Menyendiri saja.
Itu adalah pekerjaan iblis. Dia ingin Anda terputus dari kenyamanan, penguatan diri di dalam gereja. Apakah Anda mendengarkan? Kalian semua memiliki karunia-karunia kekuatan yang luar biasa. Komik Marvel hanya bisa bermimpi. Milik Anda nyata. Beberapa dari kita terlihat seperti Superman, beberapa terlihat seperti Hulk yang luar biasa. Yang memberikan kabar baik. Ngomong-ngomong, saya beritahu Anda bahwa Anda tahu salah satu nama Allah adalah pahlawan. Anda tahu itu? Salah satu nama Allah adalah pahlawan. Dikatakan, nama Yesus, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Allah perkasa adalah El Gibor. El adalah kekuatan, Gibor adalah pahlawan. Itu sebabnya nama Gabriel adalah Gibor El, secara terbalik. Amin. Gibor adalah juara, pahlawan. Yesus adalah El Gibor, pahlawan kita yang kuat. Puji Tuhan. Jika Anda diberkati dengan video ini, silakan beri komentar tentang apa yang telah menyentuh hati Anda. Tekan tombol like, atau bagikan kepada teman yang membutuhkan dukungan. Jangan lupa untuk subscribe jika Anda tidak ingin ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa lagi segera.